Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bayangin, di saat lagi happy-happynya di tanggal gajian, tiba-tiba kalian dapat notif saldo Anda berkurang karena dipotong pajak. Kalian pasti kesel kan? Nah, itu dia, pajak kadang bikin kita kesel, tapi tanpa pajak jalan itu pasti bakalan berlubang, sekolah kita gak bakalan gratis, dan internet yang kita pakai saat ini pun gak bakalan sebagus ini. Nah, jadi pajak itu sebenarnya bukan musuh kita, tapi partner negara biar kita bisa hidup lebih nyaman. Perkenalkan, saya Kartika Apriliana Nuraini dengan NIM 2441050030004. Hari ini aku akan ngajak kalian kenalan dengan dua hal penting biar gak cuma tahu pajak itu nyebelin, tapi kalian juga bisa tahu gimana cara kerjanya. Judul mind map aku adalah subjek dan objek pajak. Simpelnya, ini tentang siapa yang bayar pajak dan apa yang kena pajak. Kita mulai dari siapa dulu ya. Subjek pajak itu ibarat pemain utama dalam film pajak dan ada beberapa karakter. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama itu adalah orang pribadi. Siapa orang pribadi itu? Ya, kita ini. Orang pribadi itu bisa disebut juga orang yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari atau berkeinginan untuk tinggal di Indonesia. Yang kedua itu apa? Yang kedua di sini ada badan. Apa saja yang termasuk badan ini? Nah, di badan ini ada perusahaan, PT, koperasi, yayasan, bahkan BUMN dan BUMD juga termasuk dalam badan loh. Nah, yang ketiga itu ada warisan yang belum terbagi. Jadi semisal kalian ada kakek kalian yang sudah meninggal dan kakek kalian itu belum sempat membagi harta warisannya. Nah, itu masuk ke subjek pajak. Ketiga hal yang aku sebutin tadi itu masuk ke dalam subjek dalam negeri. Nah, untuk yang luar negeri itu juga sama. Bedanya, tadi kan kalau yang dalam negeri itu ada orang pribadi, badan, dan harta yang belum diwariskan. Nah, kalau yang di luar negeri ini adanya orang pribadi, badan, dan yang terakhir itu BUT. Apa itu BUT? BUT itu adalah bentuk usaha tetap. Nah, jadi bedanya di situ ya. Kalau di dalam negeri itu ada harta yang belum diwariskan. Nah, kalau di luar negeri itu ada BUT. Nah, subjek pajak luar negeri ini ibaratnya kayak gestar yang ikut main kalau mereka dapat penghasilan dari Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih yang dipajakin atau apa sih yang masuk ke dalam objek pajak itu. Apa sih objek pajak itu? Objek pajak itu adalah segala sesuatu yang kena pajak penghasilan. Intinya, semua penghasilan yang kita dapatkan dari bekerja, usaha, investasi, atau yang sifatnya final, nah itu bisa kena PPh juga atau pajak penghasilan juga. Ada beberapa kategori dalam objek pajak penghasilan ini. Yang pertama itu penghasilan kena pajak umum. Nah, di sini juga ada beberapa bagian. Yang pertama itu pekerjaan. Nah, ini sumber paling basic. Contohnya itu kayak tunjangan, bonus, atau uang pensiun. Nah, itu pokoknya semuanya yang kita hasilkan dari kerjaan kita itu masuk sini. Nah, jadi nanti kalau kita kerja, gaji kita itu akan dipotong PPh 21. Makanya slip gaji itu suka ada potongan-potongan gitu. Yang kedua itu ada usaha atau profesi. Nah, kalau kalian punya usaha, bisnis, atau profesi seperti dokter, konten kreator yang sudah banyak cuannya, nah itu bisa kena PPh juga. Yang ketiga itu ada modal atau harta. Nah, buat kalian nih yang suka invest, penghasilan dari sewa, bunga, atau dividen itu bisa kena pajak loh. Jadi kalian jangan kaget kalau semisal ada potongan di laporan investasi kalian. Nah, kategori kedua itu yang tidak kena pajak atau yang dikecualikan. Nah, contoh-contohnya di sini itu seperti beasiswa, terus bantuan, ataupun warisan. Nah, di antara ketiga itu
tidak dikenai pajak atau dikecualikan. Nah, kategori ketiga ini ada objek pajak penghasilan final. Kenapa disebut final? Karena sudah dipotong sekali doang, gak ada yang lain. Jadi udah beres di situ. Udah beres dan gak digabung sama penghasilan lain. Contohnya kayak bunga deposito atau tabungan. Nah, itu sudah dipotong 20%. Dan sewa tanah atau bangunan itu dikenai pajak final sebesar 10%. Nah, penjualan saham di bursa itu dikenai potongan 0,1% dari nilai jual. Nah, yang terakhir itu ada dividen. Nah, itu dipotong sesuai peraturan PPh final. Jadi kalian gak usah laporin ulang di SPT karena semua pajaknya sudah final. Jadi kesimpulannya, kalau subjek pajak itu siapa yang bayar, nah kalau objek pajak itu apa yang dipajakin. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.